warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan teman-teman saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara mitigasi bencana atau pencegahan terhadap bencana, lebih tepatnya pencegahan bencana terhadap banjir. Jadi kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Elva Sindora Kemit, Anindya Adinda Pradani, Revelina Anandita Putri, Rifki Adika, Satria Kumara, dan saya sendiri Nur Isya Wali Hasan. Jadi banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, dan berdasarkan penyebabnya banjir merupakan bencana meteorologis, di mana banjir dapat diprediksi dengan bantuan alat seperti satelit cuaca. Banjir kerap terjadi di Indonesia dan menjadi topik permasalahan setiap tahunnya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu tahu bagaimana cara mengatasi banjir tersebut. Jadi hal itu perlu kita lakukan karena melihat beberapa kondisi di Indonesia kian memburuk akibat banjir yang terjadi tiap tahunnya, di mana banjir tersebut menelan korban jiwa yang sangat banyak dan juga menyebabkan kerugian yang besar. Cara pencegahan banjir bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Jika kita rutin melakukannya, maka akan berdampak positif pada lingkungan itu sendiri. Dan ini ada beberapa cara untuk mencegah banjir. Membersihkan selokan. Jika kita rutin membersihkan selokan, maka tidak akan ada kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang menyumbat saluran pembuangan, sehingga air bisa lancar mengalir tanpa adanya penyumbatan. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, lalu kita bisa untuk mensosialisasikannya kepada orang lain. Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena jika kita membuang sampah sembarangan, maka bisa jadi jika hujan terjadi akan terjadi penyumbatan pada saluran pembuangan atau tempat-tempat yang memiliki saluran-saluran untuk air mengalir, tapi malah terjadi penyumbatan, sehingga banjir akan mudah terjadi di posisi tersebut. Taman kecil di rumah. Nah, apa sih fungsinya membuat taman kecil? Nah, fungsinya membuat taman kecil adalah ketika terjadinya hujan akan menambah daya resapan. Karena untuk di kota sendiri sangat kurang sekali untuk rumah-rumah yang zaman-zaman sekarang sulit sekali untuk mempunyai taman. Maka solusinya adalah kita bisa membuat taman kecil di rumah yang seenggaknya ada pepohonan, akan menyerap lalu akan mengurangi risiko terjadinya banjir. Buat lubang biopori. Membuat lubang biopori sendiri adalah mengubah sampah menjadi bubuk kompos. Kenapa harus dilakukan? Karena banyak sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang agar tidak terjadinya penumpukan yang berlebih. Tinggi rumah di area rawan banjir. Mempertinggi rumah di area rawan banjir sendiri itu harus dilakukan. Mengapa? Karena jika rumah lebih tinggi daripada jalanan 1 meter ataupun lebih, hal itu termasuk untuk mencegah banjir. Menghindari rumah dekat sungai. Mengapa harus menghindari rumah dekat sungai? Karena jika kita memiliki rumah di sungai dan sungai tersebut memiliki drainase yang kurang baik, maka akan terjadi penyumbatan atau meluap saat hujan turun, sehingga itu bisa terjadinya berbahaya. Bisa membuat air-air sungai meluap, lalu rumah-rumah warga akan terendam. Sebaiknya jangan membuat rumah di dekat sungai. Nah, yang terakhir nih, membuat grass block. Apa sih fungsinya grass block tuh? Nah, grass block sendiri adalah suatu taman kecil yang berisi rumput-rumput itu yang ada tanahnya. Fungsinya sendiri adalah bisa menambah daerah resapan air dan juga dapat meningkatkan jumlah air yang masuk ke tanah dengan adanya rumput-rumput tersebut. Jadi itu akan menambah daya resapan air walaupun tidak banyak, tapi jika kita dari pribadi masing-masing melakukan hal-hal tersebut, maka itu akan mengurangi risikonya banjir. Sekian, terima kasih. Komunikasi bencana yang efektif dapat digunakan sebagai sarana untuk pencegahan adanya korban jatuh pada saat terjadi bencana. Komunikasi bencana yang efektif tidak hanya dilakukan ketika kondisi darurat saja, melainkan juga sebelum terjadinya sebuah bencana. Melalui kampanye-kampanye kebencanaan di media sosial, cetak, bahkan massa, dapat dilakukan sosialisasi atau kampanye kebencanaan. Berdasarkan dari Badan Sumber Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, memiliki peran untuk menjadi pihak yang harus terjun langsung pada saat terjadinya bencana alam. Menjadi badan yang berinteraksi dengan penyintas membutuhkan sikap-sikap kepemimpinan. Dalam penanggulangannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fokus audiens.
Fokus audiens adalah memahami berbagai jenis informasi yang dibutuhkan pelanggan seperti komunitas dan sukarelawan. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh proses komunikasi dapat tercapai sesuai dengan tujuannya yang benar. Untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari informasi, sangat penting untuk mengidentifikasi fokus audiens. Ini diikuti oleh pesan yang disertakan dalam iklan yang ditampilkan. Tidak hanya itu, minat penonton juga mempengaruhi media apa yang digunakan dan kapan jadwal menonton yang tepat. Yang kedua, komitmen pemimpin. BNPB dapat menjadi leader dalam penanggulangan bencana seperti memberikan informasi tentang bencana dan cara penanggulangan bencana. Selain itu juga berfungsi untuk mengontrol proses evakuasi korban alam. Yang ketiga, kesadaran situasional. BNPB dapat mengetahui kondisi sekitar sehingga dapat mengambil tindakan bencana yang tepat. BNPB dapat bertanggung jawab untuk mengevakuasi warga terdampak dan memberikan layanan konseling dan rehabilitas kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, kolaborasi media. Komunikasi kebencanaan paling efektif dilaksanakan dengan melakukan mitra dengan media yang secara umum. Dalam semua kasus, kebencanaan media merupakan peranan paling penting dalam menanggulangi bencana, contohnya seperti berita di televisi, perihal bencana. Media juga mampu memberikan penayangan suatu wilayah ketika suatu terjadi bencana. Dengan itu, media menjadi salah satu yang penting dalam hal penanggulangan bencana untuk mengembangkan kesadaran masyarakat agar lebih cepat tanggap dan selalu siaga dalam menghadapi segala kemungkinan bencana yang terjadi. Seperti yang kita tahu, telah dijalankan beberapa komunikasi bencana melalui media, salah satunya Jumpa Pers atau pendirian Media Center. Jadi dalam mitigasi bencana ini diperlukan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat diharapkan bisa memahami bahwa mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak dini, dan pemerintah perlu mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa memahami mitigasi bencana sehingga masyarakat bisa menanamkan mitigasi bencana sejak dini. Dan untuk mitigasi perlu adanya kesadaran masing-masing individu untuk peduli terhadap lingkungan sehingga dapat mencegah bencana yang akan terjadi dan terulang kembali.